Oke, jadi itu teman-teman yang tadi kita sudah bahas. Saya berharap apa yang sudah kita punya yaitu waktu kita bisa maksimalkan 365 hari kemarin yang kalau kita merasa nggak maksimal, Tuhan kasih kesempatan. Kita nggak tahu apakah bisa lewat atau enggak, tapi kita tetap sebagai manusia percaya kalau masuk ke 2026, 365 hari ke depan kita akan maksimalkan dengan baik, dikelola dengan baik. 7 jam, 4 jam, 3 jam per hari nggak apa-apa. Yang penting setelah Anda pakai dengan baik untuk 5S, maka Anda akan dapat uang, bisa dikelola, dan 2026 dilewati dengan sangat luar biasa. Ya, jadi itu materi dari saya. Sekarang kita juga akan dapat materi dari Ibu Tutinah, ya, yang sudah siapin untuk kita mendasari agar 2026 kita sama-sama mendapatkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Yuk, kita sambut bareng-bareng Ibu Kransa Director Ibu Tutinah. Silakan Bu Tuti. Oke, terima kasih Mbak Dani. Selamat malam semua. Oke ya, jadi tadi sudah lengkap sebetulnya. Teman-teman yang hadir ini ada yang beberapa sesi satu nggak dapat. Tapi nanti akan di-share untuk rekamannya ya. Ya. Jadi saya harap kalau Anda dapat rekaman dari meeting, Anda coba dengerin. Kalau pas Anda nggak bisa dengerin pada waktu khusus, Anda sambil aktivitas pun tidak apa-apa. Yang penting sering didengarkan, karena kalau sering didengarkan, otomatis akan tersimpan di perpustakaan alam bawah sadarnya kita. Ya, jadi sayang banget kalau kita dapat materi-materi yang merubah mindset kita, tetapi kita tidak pakai. Nah, jadi malam ini saya juga ingatkan ke teman-teman semua, ini adalah meeting evaluasi terakhir tahun 2025. Jadi kalau yang namanya terakhir berarti nanti kita akan memulai lembaran baru, teman-teman. Ya. Nah, yang akan membuat kita berbeda adalah apa yang kita lakukan di tahun depan. Ya, jadi kalau Anda nanti pengen apa, ya, dan mungkin apa yang Anda impikan tahun lalu belum tercapai, ya, tapi Anda terus berjuang untuk bisa dapatkan. Nah, sekarang tinggal Anda boleh evaluasi lagi, ya, apa yang sudah Anda dapatkan di tahun 2025. Terus apa yang mau Anda capai di tahun 2026? Ini yang paling penting yang harus kita lihat, teman-teman. Karena kalau kita tidak lakukan evaluasi, mungkin kita tidak sadar kalau kita melakukan kesalahan. Atau kita tidak sadar kalau kita itu belum melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah lakukan evaluasi dan kita sadar kalau 2025 itu kita belum melakukan yang terbaik atau ada kesalahan-kesalahan, maka di tahun 2026 adalah saatnya Anda untuk membuat kesalahan-kesalahan itu jangan sampai terjadi lagi dan untuk membuat Anda melakukan yang lebih baik lagi agar Anda makin dekat dengan impian Anda. Ya, jadi kembali lagi saya mau ajak Anda untuk evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama yang mau saya ajak buat Anda semua adalah yang pertama, coba Anda cek berapa jumlah tim atau tim dalam jaringan Anda di tahun 2025. Ya, berapa jumlah tim dalam jaringan Anda baik itu yang sudah member maupun yang belum. Ya, nek saya sih lebih ke yang member, KKC atau KKD, ya. Jadi KKC atau KKD ada berapa dalam tim Anda? Saya sarankan Anda catat berapa jumlah orangnya dan namanya. Ya, caranya Anda nonton di mana? Anda boleh ketik, boleh lihat di kakak mobile Anda, ya, di kakak mobile Anda. Kalau sudah manajer, Anda boleh klik yang di LPP, ya. LPP itu nanti nama member-member Anda akan kelihatan, ya. Nah, terus kalau misalnya bingung, Anda boleh lihat juga di emailnya Anda. Ya, di email itu kalau Anda input member baru, asal Anda yang input ya. Kalau Anda input member baru, pasti ada semua data tuh lengkap. Ada KTP-nya. Kalau ada nomor rekening yang Anda kirim, di situ juga ada nomor rekening. Jadi di emailnya itu lengkap banget ya. Nah, itu Anda boleh
cari nama-namanya, Anda catat. Jangan sampai Anda nanti bingung, member saya ini joinnya kapan, harus apa expired apa belum, gitu ya. Karena ini penting teman-teman, mengelola mitra yang mungkin masih jadi konsumen adalah salah satu cara Anda untuk membuat mitra Anda, konsumen Anda menjadi pelanggan. Ya, jangan sampai mereka yang sudah jadi konsumen 2026 hilang. Nah, evaluasinya yang pertama di sini, berapa jumlah mitra eh, baru ya dalam jaringan Anda. Jadi boleh Anda dan tim Anda. Jadi misalnya Anda punya downline, downline Anda punya downline lagi berapa orang. Boleh Anda catat semuanya. Anda boleh lihat di kalau misalnya di Kakak Mobile seperti pada waktu Anda mau input member. Nah, misalnya timnya ini siapa ya? Orang barunya gitu juga bisa. Tapi paling gampang kalau Anda input sendiri ya di email. Itu jelas. Tahun 2025 tulis aja. Entry entry member, entry new member 2025. Nanti keluar semua teman-teman. Kalau Anda nginput sendiri pakai kakak mobile Anda. Nanti di email ada pemberitahuan. Ya, nanti dicek ya. Itu caranya kalau Anda mau lihat nama-nama member Anda di tahun 25. Nah, ini yang pertama. Saya enggak mau tanya berapa jumlahnya, Anda bisa evaluasi sendiri. Ya, yang kedua, setelah jumlah tim baru Anda, yang kedua, berapa jumlah penghasilan rutin yang Anda dapat baik cash maupun transfer. Nah, selama 2025 ini coba dicek dari bulan Januari sampai bulan Desember. Anda ingat-ingat berapa jumlah penghasilan rutin Anda, baik cash maupun transfer. Ini penting teman-teman, karena kita kerja. Kita bukan kerja bakti ya. Kalau kerja bakti itu ya kita tidak dapat apa-apa. Mungkin dapat wedang minum ya, dapat minum sama kalau bapak-bapak ada rokok gitu ya. Atau kalau ibu-ibu biasanya nanti megono kalau Wonosobo ya. Itu megono tempe kemul gitu. Itu kerja bakti. Tapi kita itu kerja berbisnis. Jadi yang namanya bisnis, tolok ukur keberhasilan bisnis itu kita bisa lihat dari apa, berapa cash atau berapa jumlah eh, apa uang yang kita terima. Jadi kalau kita tidak dapat cash atau tidak ada transferan uang masuk, maka yang jadi evaluasi adalah kita melakukan atau tidak, atau kita sudah maksimal atau belum, atau sekedar bisnis yang kita katakan bisnis di KK Indonesia ini hanya sekedar sebagai sambilan. Nah, kalau hanya sebagai sambilan, wajar kalau Anda mungkin belum mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan Anda. Itu ya, jadi ini evaluasi yang kedua. Saya nggak mau membuat Anda sakit hati atau tidak mau membuat Anda itu merasa, aduh, kayak dikeplak kono kene gitu. Enggak, tapi Anda evaluasi sendiri aja. Karena kalaupun saya bilang seperti ini, Anda merasa tertampar kanan kiri ya. Kalau Anda tidak berubah, juga tamparannya misalnya saya ketemu Anda dan saya nampar langsung pun tidak akan berubah, teman-teman. Ya, jadi evaluasi ini buat Anda sendiri dan juga buat saya, ya. Jadi saya nanti merasa saya mungkin apa yang saya sampaikan juga ada yang tidak pas dengan apa yang saya dapat mungkin teman-teman. Karena kembali lagi evaluasi, apalagi ini akhir tahun. Ya, nah ya ini yang kedua. Jadi berapa jumlah penghasilan rutin yang Anda dapat baik cash maupun transfer ya. Terus yang ketiga, nah ini nanti boleh dijawab kalau yang ini ya, boleh dicat. Apa pencapaian Anda dan tim di tahun 2025? Ya, misalnya yang pertama, pencapaian tiket ke luar negeri. Anda boleh chat yang dapat tiket ke luar negeri boleh chat ya. Yang pencapaian tiket ke luar negeri ya. Terus pencapaian bonus Rito ya, Anda boleh boleh chat ya. Terus juga peringkat manajerial. Jadi kalau Anda misalnya masih eh, tadinya distributor DTR di Kakak Mobile menjadi SM atau jadi SM menjadi RSM
dari RSM menjadi PSM. Ya, Anda boleh chat kalau yang ini ya. Karena ini adalah prestasi Anda. Jadi patut kita memberikan penghargaan. Oke. Yuk, boleh dicat ya. Anda dapat tiket ke luar negeri kemana dan berapa tiket. Terus kalau bonus dari Rito dapat berapa, Anda boleh chat ya. Karena kemarin terus terang untuk bonus Rito tahun ini ya, saya sendiri bonus Rito ini ngomong saya biar saya membuat Anda itu pengen juga. Jadi kenapa? Karena bonus Rito itu bukan dari bonus apa ya, bonus dari kita downline gitu enggak, kita kerja gitu loh. Kalau bonus Rito itu berarti kita kerja sendiri gitu. Kalau enggak dapat ya enggak dapat gitu loh teman-teman. Makanya saya bangga ngomong ya. Saya tahun ini tahun 2025 saya dapat bonus Rito itu berarti 18 kemarin 6 berarti 24 juta teman-teman. Itu bonus Rito ya tahun ini. Jadi kira-kira nih yang ada di sini pengen enggak dapat bonus Rito? Ya, karena Rito itu syaratnya gampang. Ya, Rito itu syaratnya apa? Ada yang masih ingat? Yo, Rito itu syaratnya apa? Nah, di sini semuanya saya lihat sudah 15%. Jadi itu syarat pertama. Ya, untuk bisa dapatkan bonus Rito itu 15%. Termasuk Pak Sindes ya. Pak Sindes sudah nyimpen poin Rito jumlahnya 4,5. Jadi bulan depan Pak Sindes harus nyimpen lagi 4,5 biar jadi 9 ya. Sehingga Pak Sindes punya tabungan Rito itu 3 juta. Itu. Ya, nanti kalau bingung boleh tanya lagi. Oke. Jadi 15% itu syaratnya untuk poin Rito. Yang pertama, yang kedua, Anda semua 15%. Saya ngawang pun saya yakin Anda sudah 15%. Yang kedua, harus punya PGBV 1 juta PGBV setiap bulan. Ya, jadi PGBV itu gabungan antara PV pribadi Anda dan poin grup. Itu. Jadi nanti kalau Anda PGBV-nya 1 juta, Anda jangan lupa tutup poin 100.000. Kalau Anda tidak tutup poin 100.000, ya punya poin Rito banyak pun hilang. Ya, jadi Anda harus tutup poin 100.000 dan PGBV minimal 1 juta. Nah, terus perlu diingat lagi nih ya, pencapaian Rito itu tiap 3 bulan ya teman-teman. Jadi syaratnya dalam 3 bulan, ya dalam 3 bulan itu Januari sampai Maret. Anda tulis ya, ini jangan sampai miss. Kalau miss bahaya teman-teman. Ya takutnya nanti malah Anda hilang ritonya. Ya, jadi rito itu akumulasi selama 3 bulan. Nah, periodenya kapan aja gitu ya. Periodenya adalah Januari sampai Maret. Diingat, Januari sampai Maret periode 1, ya. Terus berikutnya April sampai Juni. April, Mei, Juni. Benar ya? April sampai Juni. Nah, ini Keke jadikan satu periode. Jadi satu periode terbagi menjadi 6, menjadi dua triwulan, ya. 2 triwulan. Januari sampai Maret, April sampai Juni. Nah, Anda nanti boleh tanya setelah ini ya. Jadi kalau waktunya masih cukup, ininya apa masih mencukupi, Anda boleh tanya. Ini untuk Rito. Terus periode yang kedua, triwulan pertamanya adalah Juli sampai September. Nah, terus Oktober sampai Desember. Anda boleh catat. Nah, selama 3 bulan ini, kalau Anda 15% dan Anda tutup poin 100.000, Anda punya PGBV 1 juta, maka poin Ritonya akan terakumulasi. Nah, syaratnya di bulan yang ketiga sudah terakumulasi 9 poin. Ya, minimal 9 poin. Kalau bulan yang ketiga Anda masih 15% dan Anda hanya ada 9, kurang dari 9 poin, maka Anda
bisa akumulasi lagi di bulan keempat. Misalnya, di bulan Maret Anda dapatnya 8. Ya, berarti kalau 8 itu Anda tidak bisa akan tersaving, tetapi bulan yang keempat yaitu bulan April ya, Anda harus capai 21% untuk bisa mengakumulasi lagi poin Rito di bulan Maret, di bulan Januari sampai Maret ya. Nah, jadi kalau bulan Aprilnya tidak 21% gimana? Ya maka Anda harus gigit jari karena poin Rito Anda nanti otomatis akan pas up ke manajer terdekat Anda, 21% terdekat di atas Anda. Itu. Ini peraturan ya teman-teman, bukan saya atau Pak Dhani yang bikin. Jadi kalau yang namanya peraturan seperti ini tidak bisa diganggu gugat gitu karena ini manajemen yang buat ya. Jadi ini poin Rito itu bonus di luar bonus Anda cash, di luar bonus Anda transferan, di luar bonus yang lain-lain, di luar tiket ya. Ini poin Ritonya Anda. Poin Rito itu intinya bisa di-cashkan ya, bisa dijadikan cash. Misalnya Anda pengen umroh, Anda boleh kumpulin dari poin Rito ini juga gitu. Nah, ini poin Rito. Jadi intinya per 3 bulan, dalam 3 bulan ini ada akumulasi harus 9 poin. Kalau belum 9 poin, maka bulan keempat, kalau Anda 21%, maka akan masuk ke Anda otomatis. Yang eh, poin Rito bulan keempat. Jadi intinya kuncinya kalau bulan ketiga belum 9, maka bulan yang keempat harus 21%. Oke, jelas teman-teman? Nah, kalau misalnya Anda nanti eh, bulan yang keempat kok tidak 21%, maka Anda harus ikhlaskan. Maka poin itu Anda akan hilang pas up ya. Pas up itu artinya menambah 21% di atas Anda. Itu ya. Jadi ini dari manajemen yang buat peraturannya. Kenapa? Karena manajemen pengen Anda itu naik peringkat. Anda naik penghasilan. Gitu ya. Kalau tidak dipaksa seperti itu, akhirnya Anda bertahan di 15%, teruslah kapan dapat jadi manajernya. Itu ya. Oke, ini untuk poin Rito. Terus berikutnya, ya, saya mau ajak Anda. Saya mau ajak Anda di sini melihat lagi impiannya Anda. Impian Anda mungkin saya lihat ya, masih sama tuh kayak yang dulu-dulu yang Anda pernah kirim ke saya. Ya, impiannya tuh masih sama. Nah, masalahnya kenapa tahun 2025 ini belum tercapai? Ya, makanya kita perlu yang namanya evaluasi. Kalau Anda sudah lakukan yang terbaik tetapi belum tercapai, mungkin caranya yang salah. Ya, jadi perlu ganti cara, teman-teman. Perlu ganti strategi. Itu. Jadi jangan ngotot, oh saya sudah lakukan ini, Bu. Ini terbaik yang sudah saya lakukan. Tapi belum capai. Kalau belum capai, artinya caranya ini mungkin ada yang keliru. Jadi strateginya itu perlu Anda ganti. Jangan ngekeng, jangan ngeyel ya. Di cara yang menurut Anda paling benar, tetapi masih jauh dari impian Anda. Ya, evaluasinya adalah Anda harus lihat strategi yang Anda buat ini benar apa enggak. Kalau enggak benar berarti harus dirubah caranya. Bukan impiannya yang dirubah, tetapi caranya yang dirubah. Itu ya teman-teman ya. Jadi lihat lagi impiannya, sepenting apakah impian Anda ya. Kalau impian Anda belum penting wajar kalau belum tercapai. Tetapi kalau impian Anda itu penting banget buat Anda, banget, nget, ya, saya yakin Anda akan ngotot untuk bisa capai. Ya, saya sampaikan ke Anda semua. Usia kita semakin lama semakin berkurang, teman-teman. Bukan bertambah ya, semakin berkurang. Dan kemampuan tubuh kita juga semakin lama semakin menurun. Oke, kita disuplai sama nutrisi itu full gitu. Tapi saya sampaikan ke teman-teman semua, usia itu tidak bisa menipu. Semakin bertambahnya usia, produktivitas kita semakin turun.
Jadi kalau produktivitas kita semakin turun, tetapi kita belum punya sesuatu yang bisa menopang kita pada waktu kita sudah tidak bisa apa-apa, atau kita sudah tidak seaktif pada waktu usia produktif, maka kita harus mulai benar-benar dengan lakukan yang terbaik hari ini. Ya, tahun 2026 harus mulai lakukan yang terbaik. Kalau strateginya belum benar, sekarang harus mulai rubah strateginya. Konsultasikan dengan mentor-mentor Anda, ya. Kalau belum benar gimana, konsultasi kuncinya. Saya lihat ya, ini evaluasi saya juga. Banyak sekali mitra yang kalau konsultasi itu kalau dapat penghasilan malah gitu loh. Jadi kalau punya penghasilan itu konsultasinya seneng gitu loh. Nah, itu aneh teman-teman. Terus terang kalau saya konsultasi sama Pak Dhani, saya enggak pernah ngomong penghasilan. Karena penghasilan itu berarti kan menunjukkan saya sudah ngerjain apa. Gitu kan. Tapi saya konsultasinya ke Pak Dhani, saya pasti ngomong soal strategi. Apa sih yang baik yang bisa saya lakukan besok gitu loh. Jadi saya mau ajak teman-teman semua, jangan malu kalau Anda belum punya penghasilan. Justru pada saat Anda belum punya penghasilan, itulah Anda yang penting banget lakukan konsultasi. Gitu. Untuk apa? Untuk atur strategi. Saya sampaikan ke Anda, saya menjalankan bisnis ini mungkin usianya hampir sama dengan Anda yang dulu pernah masuk tahun di tahun yang sama dengan saya. Tetapi mungkin perbedaannya ya, karena saya itu cerewet, saya itu banyak ngomong, saya itu banyak konsultasi sama mentor. Dan saya tidak pernah merasa malu. Kenapa? Impian saya terlalu besar untuk membuat saya malu, takut, males. Ya, impian saya terlalu besar, teman-teman. Nah, jadi makanya saya sampaikan ke Anda semua, coba cek impiannya. Sepenting apakah impian Anda? Ya, kalau Anda penting banget impiannya, maka pastikan Anda buang yang namanya malu, males, takut, khawatir, buang semuanya. Karena sebetulnya semuanya itu hanya perasaan, teman-teman. Ya, jadi khawatir itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi Anda sudah pikir, gitu loh. Mau presentasi takut ditolak, mau nawarin takut ditolak, takut di kata-katain macam-macam gitu. Jadi sesuatu itu harus Anda hadapi karena apa? Anda punya impian yang sangat penting, ting, 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 ting banget. Itu ya. Jadi ini yang perlu Anda cek. Nah, setelah itu Anda lihat impiannya lagi, berapa penghasilan yang Anda mau dapat. Nah, kenapa? Karena saya yakin impian Anda, kalau Anda hubungkan, pasti hubungannya sama cash. Berapa jumlah rupiah yang Anda dapatkan nanti. Ya, kita ngomong masa depan ya, 2026. Nah, saya mau ajak Anda lihat targetnya kita. Kalau Pak Dhani ada share screen mungkin Pak yang 4 target. Ya, jadi target pertama kita kalau Anda lihat di bisnis plan yang tadi ikut PO ya, PO Fitsol ya. Anda lihat PO-nya ya. Jadi target yang pertama adalah Anda punya penghasilan 5 juta ya. Dengan membantu 5 orang masing-masing bisa jual 2 set Fitsol. Nah, saya langsung masuk ke Fitsol aja biar gampang ya. Anda punya 5 orang yang masing-masing bisa jual 2 set Fitsol. Nah, kalau produk lain mau beli gimana? Ya jangan ditolak karena Keke kan punya produk banyak gitu ya. Tapi kita mulai pikir yang dalam pemikiran kita banyak individual. Jadi Anda punya 5 orang yang masing-masing bisa jual 2 set fitsol. Saya mau tanya nih, kalau Anda punya 5 orang yang masing-masing bisa jual 2 set fitsol, kira-kira berapa eh, berapa PV-nya? 2 set fitsol. PV-nya berapa nih? Yuk, kita pakai yang angka normal aja lah ya. Angka normal. Masing-masing bisa jual 2 set fitsol. Angka normal itu ada yang 4, oke, 1 juta. Terus yang ada berpoin Rito. Nah, berpoin Rito berarti angkanya berapa?
Ayo, saya mau. Oke, sip, Bu Atin 480. Anda penting ya untuk bukan 480, 420 Bu Atin. Ya, 420 kali 2 berarti 840 kebalik. Kebalik. 840 ya. Jadi kalau Anda bisa punya 5 orang yang masing-masing jual 2 set fitsol aja, ya termasuk Anda ya, jangan Anda nyuruh tapi Anda tidak jualan, ya. Oke, ya berarti kalau 5 orang yang masing-masing jualan 2 set fitsol yang ada poin ritonya boleh, yang nggak ada poin ritonya juga boleh. Tapi kita fokus ke set fitsol plus ya sekarang ya. Nah, maka Anda punya penghasilan 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah ini belum termasuk rito 3 juta, teman-teman. Ya, karena kalau Anda ambilnya Fitsol Set Plus, maka Anda punya penghasilan ya, punya penghasilan ini dari transferan itu 5 juta, terus dari poin ritonya itu 3 juta. Karena 12 set Fitsol itu nilainya sama dengan 9 poin rito, teman-teman. Nah, ingat ya, perhatikan, ini penting banget Anda mau melaju di tahun 2026. Target pertama Anda adalah 5 juta. Apakah dengan penghasilan 5 juta dan Anda punya tabungan 3 juta ini di setiap bulan sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mencapai impian Anda di tahun 2026? Kalau Anda merasa bahwa angka 5 juta dengan tabungan 3 juta dari poin Rito, Anda rasa ini sudah cukup gitu untuk Anda capai ya, untuk Anda capai uh, impian Anda, maka fokuslah untuk bisa dapatkan yang target pertama. Ingat, Anda lihat ini menjadi satu alat untuk bisa capai impian. Nah, sekarang ini target yang pertama. Target yang kedua. Target yang kedua adalah Anda membantu 5 orangnya Anda untuk masing-masing jadi manajer. Berarti mereka punya penghasilan seperti Anda di target yang pertama. Ya, maka kalau Anda punya 5 orang yang masing-masing menjadi manajer dengan penghasilan seperti Anda di target yang pertama, maka selamat Anda, oke, ya Pak Dani. Maka selamat Anda bisa capai director dengan penghasilan 10 juta. Anda lihat lagi, apakah 10 juta ini cukup untuk Anda bisa capai impian Anda? Kalau bisa, fokuslah di sana. Ya, dan berikutnya yang target yang ketiga. Target ketiga, Anda dapat penghasilan 50 juta rupiah. Syaratnya, Anda bantu 5 orangnya Anda untuk mereka bisa capai penghasilan seperti Anda di target yang kedua. Ya, jadi masing-masing punya penghasilan minimal 10 juta per bulan, 5 orangnya Anda, maka Anda punya penghasilan 50 juta. Demikian juga target yang keempat, penghasilan Anda adalah 100 juta per bulan. Ya, dan Anda punya target untuk membantu mitra-mitra Anda masing-masing 5 orang ini untuk dapat penghasilan 50 juta per bulan ya. Jadi maka Anda ada penghasilan 100 juta. Nah, oke, thank you Pak Dani. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran penghasilan-penghasilan yang nanti Anda bisa dapatkan ya kalau Anda benar-benar melakukan kerjaan atau melakukan bisnis ini dengan benar, dengan strategi yang tepat. Ya. Nah, kalau Anda sudah lihat angkanya nih, Anda kira-kira mau capai yang mana? Maka yang perlu saya sampaikan ke Anda, atur strateginya. Ya, kenapa? Kalau Anda tidak atur strategi, teman-teman, saya yakin susah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya cerewet, teman-teman. Saya orang yang suka ngomong langsung, bahkan mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak saya omongin, tetapi saya tetap ngomong ke mentor karena saya mau atur strategi percepatan. Ya, jadi ini yang perlu Anda perhatikan. Dari 4 target ini Anda mau capai apa? Kalau Anda sudah jelas, maka Anda fokusi. Dan saya yakin kalau Anda fokus, Anda bisa. Mungkin yang mau saya sampaikan terakhir, ya terakhir. Yang mau saya sampaikan,
buatlah target harian, teman-teman. Misalnya setiap hari minimal satu konsumen. Terserah konsumen apapun, ya. Jadi ini yang mau saya ajak ke Anda di tahun 2026. Kalau satu konsumen, kira-kira langsung dijawab aja ya. Kira-kira kalau satu konsumen kira-kira susah atau gampang? Setiap hari satu konsumen, terserah konsumen apa. Konsumen pasta gigi, Bu, nggak apa-apa. Konsumen panty liner, Bu, nggak apa-apa. Konsumen apa Nates D, Bu, nggak apa-apa. Oke, gampang. Lakukan setiap hari harus nambah. Bukan konsumen lama repeat ya, beda ya. Nambah satu konsumen. Kalau setiap hari Anda nambah satu konsumen, maka dalam satu tahun Anda punya 365 konsumen. Dan saya yakin kalau Anda punya 360 konsumen, akan lebih mudah untuk Anda bisa capai target-target seperti target 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, mungkin ini yang mau saya sampaikan ke Anda. Ayo mulai fokus ke impian Anda karena saya yakin Anda bisa. Anda pasti bisa. Dan Anda harus bisa. Oke, mungkin ini aja Pak Dani. Terima kasih. Selamat malam. Salam hebat luar biasa. Gokron goan persen. Oke, jadi teman-teman Bapak Ibu, ini saya dan Bu Tuti sampaikan, dan kita nggak hanya ngomong, menyuruh atau memotivasi aja, kita pun siapin untuk Anda pendampingannya. Maka malam ini saya infokan kita resmi buka kelas cara kerja 2026. Anda sudah dapat infonya, kelas cara kerja 2026. Anggap saja tadi kita udah sampaikan waktu kita setahun 365 hari. Saya kasih info, Bu Tuti kasih info, arahan, tapi nggak hanya ngasih info arahan, kita akan ada di bersama dengan Anda di setiap harinya. Ya, nah syaratnya, Bu Tuti mempermudah saya ngomong ini. Syaratnya untuk Anda mau masuk ke grup cara kerja, sudah saya tulis, harus punya impian. Karena akan berbeda, kita bekerja sama dengan orang yang punya impian dengan yang tidak. Kalau Anda memang punya impian, Anda boleh ikut di kelas tersebut. Nah, tapi saya bingung Pak, impiannya kok belum jelas. Saya bingung impiannya kok masih, saya galau nih gimana caranya. Videonya disimak gimana Anda bisa punya impian. Jadi syaratnya Anda satu punya impian dan kalau Anda bingung Anda tinggal simak videonya lalu Anda tulis saya punya impian apa. Ya, contohnya udah ada beberapa, misal penghasilan 10 juta 2026, misal mau beli handphone, misal mau beli motor, misal mau beli rumah, mau keluar negeri, Anda bisa tulis. Mau jadi manajer atau director bisa tulis. Ya, jadi itu syarat pertama. Kalau memang Anda masih punya impian, anda yakin bisa terwujud di 2026? Yuk kumpul bareng kita dampingi bersama. Ya, itu kenapa saya ajak Anda untuk bareng-bareng di kelas tersebut karena itu isinya adalah orang-orang yang mau sevisi. Saya mau ingetin teman-teman, apa itu sevisi? Sevisi adalah percaya hal yang sama dan melakukan hal yang sama. Silakan diketik di kolom komen, percaya hal yang sama, melakukan hal yang sama. Apa yang kita percayai? Impian. Ya, kita masih percaya nggak kalau impian bisa terwujud? Kalau percaya, yuk kumpul bareng. Bu Tuti masih percaya, saya masih percaya. Apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya, mungkin Anda sudah separuh sevisi dengan kita. Separuh. Karena percaya hal yang sama bahwa Anda bisa mewujudkan impian. Tapi yang kedua, bukan hanya percaya, melakukan hal yang sama. Apa yang kita lakukan? Cara kerja. Ya, makanya Bu Tuti tadi udah bilang, cara kerjanya kita lakukan bersama-sama. Ya, ini gambarnya teman-teman, ini gambarnya. Anda tinggal lihat sebagai satu dasar untuk kita bareng-bareng ada di grup tersebut. Ya, setelah Anda pastikan Anda punya impian, Anda pastikan mau sepakat percaya hal yang sama, ini gambarnya. Kita punya goal di sana satu aja. Ya tadi Bu Tuti udah sebut terus. Kapan mau 21%? Karena yang penting 21%. Kalau Anda 15% terus, bisa nanti pas up ke 21%-nya yang terdekat. Anda nggak usah lihat yang atas, Anda lihat diri Anda. Anda pasti bisa jadi 21%. Rumusnya ternyata sederhana. Untuk Anda bisa menjadi 21%, ini misalnya Bu Asih ya, di depan saya ada Bu Asih. Rumusnya sederhana untuk jadi 21%, yaitu 1 juta PV
kali 5. Nah, 1 juta PV Anda dan saya nanti akan ada di kelas bersama Bu Tuti di grup itu gimana caranya Anda bisa 1 juta poin. Bisa 1 juta poin. Tinggal setelah Anda bisa 1 juta poin kali 5. 1, 2, 3, 4, Tapi 5. nggak apa-apa, Ren. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman, Anda dan saya di grup tersebut, Anda dan saya akan fokus harus menjadi 21% setiap bulan. Ya, karena gini teman-teman, kalau Anda 21% setiap bulan berarti Anda udah pasti dapat bonus maksimal. Karena bonus paling gede ada di 21%. Kalau Anda melihat ada satu orang berpotensi jadi 21%, Anda ajari hal yang sama, Anda nggak usah bingung dengan pisahan dan sebagainya. Karena otomatis Anda tetap fokus dengan Anda 21% atau 5 juta poin Anda. Itu ya, ini Zoom-nya udah selesai, sudah habis ini pasti dimatiin. Saya percaya semua yang sudah kita bahas akan jadi satu hal yang luar biasa kalau kita sikapi dengan benar. Saya undang semuanya masuk ke kelas, silahkan lihat syaratnya di grup. Ya, nanti kita bisa ketemu di sana dan kita bisa lanjut untuk bahas selanjutnya. Thank you untuk waktunya. Saya doakan semuanya menjadi semakin sehat, kaya, dan bahagia. Oke, thank you Bu Tutina. Salam hebat luar biasa. Be the best, go crown and go 1%. Oke.